faktor para pemenang menempuh kehidupan pemenang, ya. Itu satu puncak dari 8 faktor yang kita bahas, ya. Jadi saudari, saat ini Kristus yang menang, ya. Kristus yang telah ditafsirkan menjadi roh yang diperkuat 7 kali ganda, itu menghasilkan para pemenang, ya. Jadi Kristus yang menang menghasilkan para pemenang. Nah, ini perlu menjadi kedambaan kita, ya. Nah, Tuhan di dalam intensifikasinya, pekerjaan Tuhan dalam tahap intensifikasi adalah untuk merampungkan pembangunan tubuh Kristus, ya. Nah, ketika para pemenang dihasilkan di dalam gereja-gereja lokal, ya, ketika Sion ada di dalam Yerusalem, berarti ketika ada realitas tubuh Kristus di dalam gereja-gereja universal, ini akan merampungkan Yerusalem baru, ya. Jadi saudari, kita perlu menjadi para pemenang selain untuk kepentingan kita juga adalah untuk kepentingan Tuhan, supaya Tuhan bisa merampungkan ekonominya, ya. Hari ini saudari, Kristus yang menang ini menghasilkan para pemenang. Kita perlu melihat bahwa Kristus hari ini bukanlah hanya Kristus sebagai penebus, bukan juga Kristus hanya sebagai roh pemberi hayat, tetapi Kristus sebagai roh yang diperkuat 7 kali ganda, ya. Dan Kristus yang menang ini, yang diperkuat 7 kali ganda ini, menghasilkan para pemenang, ya. Kita perlu nampak perkara ini, bahwa Kristus yang menang menghasilkan para pemenang. Nah, dalam prakteknya saudari, ya, para pemenang itu adalah orang yang terbeban bagi perampungan tubuh Kristus, ya. Jadi, artinya apa? Orang-orang yang mendatangkan realitas tubuh Kristus. Orang-orang yang berjuang supaya bisa membangun tubuh Kristus, ya. Jadi saudari, khususnya yang kita bahas minggu ini adalah berbicara mengenai para pemenang di dalam gereja yang dipulihkan, ya. Saudari, memang agak berbeda, ya, panggilan Tuhan kepada para pemenang, kepada gereja-gereja lain selain kepada gereja yang dipulihkan. Kepada gereja yang dipulihkan, Tuhan mengatakan bahwa Dia akan menjadikan para pemenang menjadi pilar di dalam bait Allah, ya. Ini artinya apa? Tuhan sendiri yang menjadikan para pemenang ini, dan Tuhan sendiri yang menjadikan para pemenang ini menjadi pilar yang terbangun ke dalam bait Allah. Tadi kita sudah bacakan Wahyu pasal 3 ayat 12. Di sana dikatakan, barang siapa yang menang, aku akan menjadikan dia pilar di dalam bait Allah. Jadi saudari, bagaimana Tuhan menjadikan kita pilar-pilar? Sebelumnya tentu Dia akan mengubah kita, mentransformasi kita menjadi batu-batu rohani, ya. Dan batu-batu rohani ini kemudian menjadi pilar-pilar di dalam penghidupan gereja, ya. Ya, Allah Tritunggal menyusun kita, membaurkan dirinya ke dalam kita ditransformasi, kita diubah, kita dijadikan pilar di dalam bait Allah hari ini. Jadi saudari, di dalam gereja yang dipulihkan ada para pemenang, ya. Ada para pemenang yang menjadi pilar-pilar yang terbangun, ya. Tapi Tuhan juga mengatakan bahwa menang di dalam gereja Philadelphia adalah menjaga apa yang telah kita terima di dalam pemulihan Tuhan sampai akhir, ya. Nah, saudari, kita mungkin bertanya, ya, apa sih gereja yang dipulihkan itu, ya? Gereja ini memiliki ciri-ciri yang menonjol, yaitu apa? Mereka kembali kepada firman Tuhan yang murni, ya. Terus yang kedua, mereka meninggikan nama Tuhan. Dari antara ketujuh gereja yang kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 3, saudari, ya, ada satu yang khas, gereja di Philadelphia, ya. Gereja ini adalah gereja yang dipulihkan, ya. Gereja ini memegang firman Tuhan. Gereja ini meninggikan nama Tuhan, ya. Jadi saudari, Tuhan juga memberikan kunci Daud kepada gereja di Philadelphia ini, ya, kunci otoritas, ya. Dari abad 19 ketika kaum persaudaraan, ya, gereja yang dipulihkan
pemulihan Tuhan ini menyebar kemana-mana ya. Jadi saudari, semua pintu terbuka, tidak ada halangan, karena kepada gereja yang dipulihkan Tuhan memberikan kunci otoritas ya. Jadi saudari, memang agak khusus ya panggilan Tuhan kepada para pemenang di dalam gereja di Philadelphia ya. Tuhan memanggil kita menjadi pilar-pilar yang terbangun ya, pilar-pilar dalam penghidupan gereja hari ini ya. Saudari, kalau kita melihat pilar ya di rumah kecil itu tidak begitu kelihatan ya. Kalau pernah ke istana ya, di sana kan kita lihat pilar-pilar yang tinggi yang menopang bangunan itu ya. Maka dikatakan tiang penopang, dikatakan soko guru ya. Pilar-pilar ini sangat kuat, sangat kokoh. Kalau pilar ini diambil, bangunan itu akan runtuh ya. Jadi saudara-saudari, Tuhan melambangkan kita sebagai pilar jika kita menang di dalam gereja yang dipulihkan ya. Pilar ini tidak bisa sembarangan, tidak bisa ke kanan, tidak bisa ke kiri. Dia harus berdiri di situ ya, memikul kesaksian Tuhan ya, menjadi inti-inti dalam penghidupan gereja ya. Jadi saudari, menjadi pilar yang terbangun ke dalam bait Allah, itu adalah satu panggilan kepada para pemenang. Dan Tuhan sendiri yang menjadikan kita ya. Pilar-pilar dalam gereja hari ini ya merupakan para pemenang hari ini ya. Kalau mereka berbeban bagi pembangunan tubuh Kristus, kalau mereka memikul kesaksian Tuhan ya, boleh kita katakan bahwa mereka adalah para pemenang di dalam kehidupan gereja. Mereka adalah pilar-pilar dalam penghidupan gereja ya. Jadi saudari, tadi juga kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat 23 ya, bahwa Allah Tritunggal ya, jika kita mengasihi Tuhan, Allah Tritunggal ini akan datang kepada kita ya. Bahkan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia ya. Jadi saudari, kaum saleh pemenang inilah orang yang mengasihi Tuhan. Mereka tinggal dalam Allah Tritunggal ya. Mereka menyadari bahwa mereka bukan dalam diri mereka sendiri, tetapi ada di dalam Allah Tritunggal ya. Kita dalam penghidupan gereja perlu mengerjakan tahap intensifikasi ini ya. Jadi satu pihak kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjadikan kita menjadi para pemenang ya. Kita juga perlu berusaha keras ya, dengan kekuatan yang tidak seberapa, melakukan terbaik supaya kita bisa menjadi para pemenang ya. Terus yang kedua saudari ya, dalam hidup gereja bersama roh itu ya, bersama Kristus yang menang, kita juga menghasilkan para pemenang ya. Jadi Tuhan menghasilkan para pemenang, bersama Tuhan yang menang, kita juga menghasilkan para pemenang. Jadi ketika merawat orang, ketika bermitra ya, ketika berdoa bersama-sama, kita harus punya kesadaran bahwa kita ingin menjadi pemenang dan kita juga ingin menghasilkan para pemenang. Karena hanya para pemenang ini yang bisa membangun tubuh Kristus ya. Jadi saudari, ini perlu menjadi pekerjaan kita, ini perlu menjadi ministry kita, menghasilkan para pilar-pilar di dalam penghidupan gereja. Dan kita juga perlu menjadi pilar-pilar dalam penghidupan gereja ya. Nah, berhubungan dengan pandemi ini ya, pandemi ini sebenarnya menjadi satu kesempatan ya bagi kita menjadi pilar-pilar dalam penghidupan gereja. Karena banyak pemecahan roti ya, banyak sidang-sidang itu dilakukan di rumah-rumah ya. Jadi selama itu bisa dilakukan, kita perlu berdoa sama Tuhan, kita perlu menjadi pilar-pilar di dalam kelompok-kelompok kecil demikian ya. Jadi saudari, perlu terbeban untuk sidang-sidang gereja ya. Perlu terbeban untuk membangun tubuh Kristus. Inilah sebenarnya salah satu perkara kita mengasihi Tuhan dan menjadikan kita menjadi para pemenang. Amin. Semoga kita menjadi pilar-pilar hari ini ya di dalam penghidupan gereja ya. Walaupun masih muda, bisa menjadi inti-inti dalam penghidupan gereja. Siapapun yang terbeban bagi pembangunan tubuh Kristus bisa menjadi pilar-pilar dalam hidup gereja ya. Siapapun yang mengasihi Tuhan, siapapun yang meninggikan Tuhan ya, menuruti firman Tuhan, bisa menjadi pilar-pilar dalam penghidupan gereja ya. Semoga kita menjadi pilar dalam penghidupan gereja hari. Amin. Mulia bagi nama Tuhan. Kita berdoa ya. Amin. Tuhan, terima kasih. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Kami berada dalam gereja yang dipulihkan. Amin. Kami meninggikan namamu. Ya. Tuhan, menuruti firman-Mu ya Tuhan. Amin. Kami
Kami juga mau mengasihi Tuhan Ya. dengan segala usaha kami, dengan segala jerih payah kami. Ya. Oh Tuhan, kami sungguh perlu Dikau. Ya. Rahmati kami Tuhan. Ya. Interpsikanlah roh-Mu ya Tuhan, Amin. supaya kami bisa menjadi para pemenang. Ya. Oh bukan hanya kami ya Tuhan, Ya. bola seluruh kaum saleh, Amin. banyak kaum saleh ya Tuhan, bisa Amin. menjadi para pemenang hari ini, menjadi Amin. inti-inti dalam hidup gereja, Ya. menjadi pilar-pilar dalam bait Allah. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Ya. Amin. Terima kasih kepadamu Tuhan. Amin. Oh biarlah Tuhan di masa-masa pandemi ini Ya Tuhan. jadi kesempatan buat kami Amin. untuk merebutnya. Ya Tuhan. Dapatkan kasih kami kepadamu. Amin. Meskipun kekuatan kami tidak seberapa. Ya Tuhan. Namun oh Tuhan kasih kami. Amin. Berarti Engkau tidaklah luntur. Ya. Kesempatan ini Tuhan. Ya Tuhan. Engkau mengintensifkan roh-Mu. Amin. Agar setiap kaum beriman-Mu. Tuhan Yesus. Sehingga hari demi hari Amin. kami bisa mengalami keselamatan yang organik. Ya. Oh, bersama dengan diri-Mu kami Amin. bisa menjadi para pemenang. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Oh hari ini Tuhan kami Amin. pemenang. Ya. Amin. Setiap kehidupan kami Tuhan, menunjukkan sifat-sifat para pemenang. Amin. Sehingga kami bisa tetap terus menyelesaikan ekonomi-Mu Tuhan. Amin. Pilar dalam gereja Tuhan. Amin. Oh kami perlu diri-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin.